Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Prodi Damkar Studi Dana Indonesia, Protekes Kemenkes Makassar. Saat ini Indonesia dan seluruh dunia tengah menghadapi wabah COVID-19. Jadi, patuhilah protokol COVID-19 dan stay at home. Jangan lupa selalu cuci tangan di bawah air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, istirahat dan olahragalah yang cukup, makan dengan gizi seimbang, serta memperhatikan etika batuk bersin. Jika akan keluar rumah, pastikan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Stay safety guys! Nah, kali ini saya akan membagikan pengetahuan dasar bagi penifas. Masa nifas merupakan masa yang dimulai sejak plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Masa ini membutuhkan waktu kira-kira 6-8 minggu. Kemudian ada beberapa tahapan nifas yang perlu untuk ibu ketahui. Yang pertama yaitu puerperium dini, yang kedua yaitu puerperium intermedial, dan yang ketiga yaitu remote puerperium. Nah, puerperium dini yaitu kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Yang kedua yaitu puerperium intermedial, yaitu kepulihan penyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Dan yang terakhir yaitu remote puerperium, adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu bersalin mempunyai komplikasi. Waktu yang dibutuhkan untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan, atau bahkan tahunan. Sama halnya dengan saat hamil, ibu nifas tetap membutuhkan nutrisi dan cairan. Selain untuk meningkatkan produktivitas ASI, hal ini juga tentu saja dapat membantu ibu untuk memulihkan tubuhnya sendiri. Adapun nutrisi yang ibu butuhkan yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan tambahan kurang lebih 500 kalori tiap hari. Yang kedua yaitu makan dengan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian yang ketiga, minum sedikitnya 3 liter setiap hari. Yang keempat, mengkonsumsi tablet besi selama 40 hari postpartum. Dan yang kelima, mengkonsumsi vitamin A 200.000 intraunit. Selain itu, ibu juga harus mengetahui beberapa tanda bahaya yang mungkin saja dapat terjadi di masa nifas. Yang pertama yaitu perdarahan setelah melahirkan, merupakan perdarahan yang terjadi dengan jumlah darah melebihi 500 ml setelah bayi lahir. Menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan primer yang terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir, dan perdarahan sekunder yang terjadi setelah 24 jam anak lahir. Ada beberapa hal yang menyebabkan perdarahan setelah melahirkan, yaitu atonia uteri atau rahim yang tidak berkontraksi, perlukaan jalan lahir, tertinggalnya sebagian ari-ari, dan terlepasnya sebagian ari-ari dari rahim. Kemudian yang kedua yaitu suhu tubuh ibu meningkat. Suhu tubuh ibu mungkin akan mengalami peningkatan pada hari pertama setelah melahirkan. Hal ini merupakan hal yang wajar dan kemungkinan besar disebabkan oleh dehidrasi selama proses persalinan. Jadi, usahakan ibu untuk banyak mengkonsumsi air untuk mengganti cairan yang hilang. Namun, apabila setelah 24 jam suhu ibu tetap mengalami peningkatan, maka bisa jadi ini merupakan tanda bahaya masa nifas yang menunjukkan adanya infeksi setelah persalinan. Nah, yang ketiga yaitu sakit kepala, penglihatan kabur, dan pembengkakan wajah. Jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan pada saat hamil ibu mengalami penyulit kehamilan berupa preeklamsi dan eklamsi. Pada umumnya, gejala tersebut akan berkurang secara perlahan setelah ibu melahirkan. Namun, apabila masih terjadi, hal ini merupakan tanda bahaya yang harus diwaspadai dan memerlukan pemeriksaan segera. Yang keempat, yaitu subinvolusi uterus. Merupakan proses involusi uteri atau pengecilan rahim yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pengecilan rahim menjadi terhambat. Waspadai kemungkinan adanya subinvolusi uteri apabila darah setelah melahirkan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan keluar gumpalan darah yang besar atau banyak dari jalan lahir. 5. Yaitu depresi setelah bersalin. Periode nifas juga merupakan waktu di mana ibu dapat mengalami stres yang terjadi pasca persalinan, terutama pada ibu yang baru melahirkan untuk pertama kalinya. Tanda adanya depresi pasca persalinan antara lain yaitu perasaan sedih, kecewa, sering menangis, gelisah, cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menarik,
nafsu makan berkurang, kehilangan energi, kehilangan motivasi, dan tidak bisa tidur. Depresi ini merupakan salah satu tanda bahaya yang seringkali tidak disadari. Namun, wajib untuk diwaspadai karena mempengaruhi ibu sehingga ibu mungkin akan mengabaikan bayinya.